Tapi sebetulnya yang membuat Iran ini berada dalam posisi sulit, negara kaya yang begitu dahsyat, tapi hidupnya sulit, ekonominya sulit, mengalami embargo, uangnya dibekukan, diisolir, tidak bisa membeli spare part, pokoknya benar-benar kalau itu dialami oleh negara manapun akan habis. Tapi Iran mengalami itu semua bukan karena persoalan apapun. Hanya satu, Iran punya pandangan tentang Israel yang berbeda bahkan dengan kebanyakan mereka yang berjuang untuk Palestina. Bahkan yang di Palestina. Ini yang tidak, bahwa Iran menganggap Israel itu adalah sebuah entitas ilegal. Dia tidak unexist, dia tidak boleh ada. Imam Khomeini pernah ngomong dalam bahasa Parsi, "Mo chizi bi ismi Israel itiraf namikun." Kami tidak mengakui sesuatu apapun bernama Israel, jangankan negara. Ini cangkir ini kalau bernama Israel, Iran pun tidak mengakui. Jadi Israel bukanlah sebuah entitas faktual. Itu di mata Iran dan itu ditetapkan dalam konstitusi. Jadi penolakan terhadap eksistensi Israel itu konstitusional. Sehingga kalau mundur dari itu bubar Republik Islam Iran itu. Ini jadi bukan persoalan kebijakan pemerintah, siapapun pemerintahnya. Mau garis lunak, garis keras akan sama karena konstitusi. Persis sebagaimana Indonesia, kita bangsa Indonesia berpegang teguh kepada konstitusi, kita tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur. Makanya waktu ada undangan rencana untuk mengadakan perhelatan Piala Dunia U20, tidak bisa, kita harus menolak karena konstitusi kita menyatakan bahwa penjajahan harus dihapus dari atas muka bumi. Ini konstitusional. Nah, di Iran itu menyebutkan bahwa Israel itu adalah harus musnah karena penjajah. Karena penjajah itu secara eksplisit ditetapkan dalam undang-undang. Hanya persoalan ini sebetulnya. Hanya persoalan ini. Yang karena itu Iran harus menerima berbagai macam tekanan-tekanan, tidak hanya tekanan. Amerika tidak hanya memberikan tekanan. Tekanan media, propaganda, menggerakkan umat Islam sebagian untuk kemudian mengkonsumsi fitnah-fitnah yang bisa mengisolir. Jadi Iran akhirnya diisolir oleh musuh, diisolir juga oleh orang-orang yang seagama. Bayangkan betapa sulitnya. Ini saja persoalan. Jadi semua ini persoalannya karena pandangan Iran terhadap Israel itu eksistensial, konstitusional, eksistensial. Ada orang yang menentang Israel itu karena Israel melakukan penjajahan. Ya, harus memberikan kemerdekaan, bagi-bagilah kue antara perampok dan yang dirampok. Kan ada. Banyak itu. Sampai ada sudah berdamailah. Yang lagi rame ini kan solusinya two state solution. Ya itu maksudnya. Saya tidak mau nyebut itu sebenarnya. Ya. Itu sudah termasuk orang yang dipandang Israel juga menentang orang-orang yang punya pandangan begitu. Itu penolakan terhadap Israel karena Israel itu mengambil tanah Palestina. Coba serahkan gitu. Sehingga kalian bisa hidup berdamai. Iran tidak punya pandangan itu. Bahkan faksi Palestina itu pun sebenarnya sudah mau menerima itu. Sebagian. Iya. Sudah menerima, oke. Iran tidak gitu. Andaikan rakyat Palestina itu sendiri, dalam tanda petik hanya berangan-angan, itu menerima Israel, Iran pun tidak bisa menerimanya. Jadi ini bukan persoalan ada tanah yang dirampok atau yang dirampok sudah kerangkulan. Tidak ada persoalan itu. Bukan persoalan ada tanah yang dirampok dan yang dirampok kemudian rangkulan sama yang merampok. Bukan persoalan itu. Andaikan semua rakyat Palestina itu menerima Israel, Iran pun tidak bisa menerima. Kecuali kalau Iran mengubah konstitusinya. Mengubah konstitusinya tidak jadi negara yang sekarang ini. Jadi ini fundamental banget.